Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Senang sekali kita bertemu dalam seminar keluarga pada hari ini. Kita akan sama-sama belajar bagaimana growing closer with you bersama Pak Julimin dengan Ibu Wei Chen. Sebelumnya jika Bapak Ibu ada pertanyaan, kami menuliskan link untuk Bapak Ibu bisa menuliskan pertanyaan di dalam link yang sudah kami tuliskan dalam chat ya. Kami mau mengundang Bapak Jonathan selaku pembina Family Ministry untuk bisa memberi kata sambutan terlebih dahulu. Selamat sore rekan-rekan, Bapak Ibu sekalian. Ko Julimin, Ciwecen, halo. Jelas ya suaranya ya. Semoga semua dalam keadaan yang sehat-sehat, baik-baik. Ya, dalam kondisi seperti ini, Tuhan memimpin keluarga Bapak Ibu sekalian. Ya, kita bersyukur untuk seminar pada sore hari ini. Kita percaya seminar ini akan sangat membekali Bapak Ibu sekalian ya di dalam pasti ada tantangan, ada kesulitan, tapi kiranya saya berdoa seminar ini akan membuat tantangan itu menjadi sebuah kesempatan, menjadi sebuah harapan ya untuk keluarga Bapak Ibu boleh bertumbuh, khususnya relasi pernikahan, suami istri, Bapak Ibu sekalian, boleh sungguh-sungguh semakin bertumbuh. Ya, kita akan mulai dan kita bersyukur untuk Pak Julimin dan Ibu Wei Chen sudah hadir bersama dengan kita. Halo, Ko Jul, Ciwe. Halo. Ya, kalau stres lihat wajah mereka berdua kayaknya langsung adem sih. Jadi mereka nggak usah kasih materi, ngelihat wajah mereka udah cukup menenangkan ya. Lelucon ya, udah pada ketawa aja ngelihat. Enggak lah, Ci. Itu karunia yang Tuhan berikan, Ci. Untuk bisa menenangkan, bisa mengademkan konflik yang terjadi mungkin ya. Ini karunia konselor yang Tuhan berikan. Baik, tanpa menunggu lama, kita doa terlebih dulu. Nanti waktu saya langsung serahkan ke Pak Julimin dan Ibu Wei Chen. Ya, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk sore hari ini. Kami bisa bersama-sama berkumpul di dalam Zoom meeting online ini, ya Tuhan, kami sungguh memohon agar hikmat Tuhan, berkat rohani Tuhan sediakan bagi setiap kami, para peserta, untuk kami boleh bersama-sama belajar, ya Tuhan. Kami mohon ada hikmat Tuhan. Tuhan boleh nyatakan juga kepada Pak Julimin, Bu Wei Chen, menjadi pembicara yang boleh menjadi mediator untuk menyatakan isi hati Tuhan kepada kami. Kami juga menyerahkan untuk teknologi, untuk internet, untuk peralatan-peralatan yang Tuhan pakai melalui kesempatan ini, sehingga kami boleh terkoneksi satu dengan yang lain, dan kami boleh mengikuti dengan lancar. Kami berdoa, kami menyerahkan waktu selanjutnya ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Oke. Apakah saya punya akses untuk share screen? Ada kok, Jul, ada. Oke, sudah bisa lihat? Apakah sudah tampil? Sudah. Oke. Baik, saudara, sore hari ini kita akan bicara mengenai growing closer to you melalui satu situasi yang sulit. Nah, saya akan coba membawakan dari dasar Alkitab yang boleh kita pelajari bersama. Firman Tuhan Kejadian 2:18 mengatakan, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu Kejadian 2:23a. Lalu berkatalah manusia itu inilah
dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Lalu Kejadian 2 ayat 24-25. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya, bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu. Dan tetapi mereka tidak merasa malu. Nah, saudara, ini adalah prinsip firman Tuhan, di mana waktu Allah menciptakan manusia dikatakan tidak baik manusia seorang diri saja. Maka Tuhan menciptakan Hawa, diberikan kepada Adam. Dan waktu Adam menyadari, dia mengatakan bahwa Hawa itu bukan orang lain, adalah dirinya sendiri. Maka dia katakan, inilah dia, tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Lalu dikatakan dua ini dijadikan satu, lalu mereka menjadi satu daging, artinya satu kesatuan. Nah, jadi saudara, itulah prinsip yang kita lihat dalam dua prinsip dasar relasi suami istri. Di Efesus 6 ayat 22 dikatakan, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, seperti jemaat tunduk kepada Kristus. Lalu di Efesus 6:25 juga dikatakan, hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus mengasihi jemaat. Demikian suami harus mengasihi istri sama seperti tubuhnya sendiri. Nah, saudara, dua prinsip ini, dasar relasi suami istri ini menjadi penting tatkala kita mau bertumbuh bersama-sama atau bertumbuh satu dengan yang lain semakin dekat di dalam kita menghadapi krisis-krisis yang mungkin terjadi. Maka saudara, saya katakan gini, kalau kita mau bertumbuh untuk menjadi lebih dekat satu dengan yang lain, maka saudara, kita lihat di sini itu adalah begini. Saya kalau mau dekat dengan kamu, maka syarat yang pertama, saya harus dekat kepada Allah dulu. Karena Allah lah yang menyatukan saya dengan pasangan saya, Allah lah yang menjadi satu dengan saya, yang menyatukan saya dengan istri saya, lalu itu yang memungkinkan saya bisa bersatu atau mendekat dengan pasangan saya. Oleh karena itu, saudara, dengan bahasa sehari-hari saya mau katakan begini, bahwa untuk saya bisa dekat dengan istri saya atau istri bisa dekat dengan suaminya, secara pribadi saya harus dekat dulu kepada Tuhan. Nah, waktu saya dekat Tuhan, ya kembali kepada Tuhan dan kasih Tuhan menyelimuti kita yang memungkinkan kita untuk mendekat dengan pasangan kita. Nah, di dalam kesatuan kita berdua inilah, saudara, kita baru mendapat satu kekuatan. Kekuatan untuk apa? Yaitu kekuatan untuk kita menghadapi situasi kita yang menghadapi pandemi ini. Oke, selanjutnya. Saya silakan pada Wichen, silakan. Oke, kita mulai masuk ke dalam krisis. Apa itu krisis? Nah, ada ahli yang mengatakan bahwa krisis adalah keadaan yang mengancam keutuhan atau keberlangsungan individu atau organisasi. Nah, maksudnya begini, keadaan itu ada sesuatu yang mengancam keutuhan. Jadi bisa terancam untuk pecah, terancam untuk terpisahkan, terancam untuk bubar, istilahnya begitu ya. Nah, itu adalah krisis. Nah, seringkali sifat krisis adalah keadaan sesudah krisis itu tidak akan pernah sama lagi dari sebelumnya. Jadi kalau sebelumnya misalnya jalan dari kiri ke kanan misalnya ya. Nah, itu jalan dari kiri ke kanan itu tidak akan pernah sama lagi. Mungkin setelah krisis akan ada jalan yang berbelok dari belakang ke depan gitu ya, atau dari bagaimana begitu. Jadi itu adalah contohnya. Misalnya seperti ini. Orang yang mendapatkan krisis misalnya dari tadinya orang kaya tiba-tiba bangkrut menjadi jatuh miskin. Nah, setelah krisis itu, meskipun dia kemudian sukses kembali menjadi orang kaya kembali, hidup udah nggak pernah sama lagi dari sebelumnya. Jadi sebelum dia mengalami kejatuhan, mungkin dia hidup dengan cara tertentu. Lalu setelah krisis, meskipun dia balik lagi menjadi orang yang punya uang lagi, hidupnya nggak akan pernah sama lagi. Nah, sebetulnya krisis itu modelnya begitu. Jadi ada satu titik di mana ada satu kejadian yang membuat hidup tidak akan pernah sama lagi. Oke, mungkin Yulimin mau tambahkan? Ya. Waktu kita mengatakan seringkali keadaan sesudah krisis tidak akan pernah sama lagi dengan sebelumnya, mungkin saya memberikan satu contoh, saudara,
di dalam saya waktu sebelum mengalami sakit, sebelum saya mengalami cangkok ginjal, saudara, saya orangnya sangat khawatir dengan kematian karena segala sakit penyakit. Tapi waktu saya melalui krisis demi krisis, waktu saya divonis gagal ginjal, lalu saya harus cangkok, nah saudara, krisis itu terlewati setelah saya berhasil dicangkok. Nah, setelah saya melewati kasus-kasus ini, saudara, maka sikap dan pandangan saya, keadaan saya berbeda dengan keadaan saya dulu. Keadaan saya sekarang saya bisa lebih terbuka. Nah, maka saudara, saya bisa lebih menghadapi bahwa hidup ini adalah kesempatan yang Tuhan beri, yang bisa kita nikmati, yang bisa kita jalani. Gitu. Nah, saudara, jadi krisis itu bisa kita lewati di dalam bersifat positif, tetapi bisa juga negatif. Nah, mungkin Wichen akan memberikan contoh yang positif dan negatif. Oke, misalnya yang positif, misalnya pernikahan. Pernikahan adalah krisis yang positif. Ya mungkin saudara-saudara pikir, oh masa itu krisis? Itu krisis. Karena sebelum saudara menikah, hidup saudara dengan sesudah saudara menikah itu nggak sama. Begitu kita menikah, kita melewati satu jalan yang sangat berbeda dari sebelum kita menikah. Nah, misalnya juga melahirkan anak atau hamil begitu ya, melahirkan anak. Nah, melahirkan anak itu juga krisis. Ya karena sebelum melahirkan anak dengan sesudah melahirkan anak hidup kita berubah, berbeda. Bisa bersifat negatif krisis itu. Misalnya seperti tadi saya bilang, tadinya kaya, tiba-tiba ada suatu kejadian dan jatuh miskin. Itu krisis. Lalu krisis yang lain misalnya suami baik-baik berangkat kerja, ternyata dia tidak pernah pulang. Ya karena apa? Karena dia meninggal dalam kecelakaan. Misalnya begitu. Lalu yang lain lagi misalnya di PHK. Itu semua adalah krisis-krisis yang terjadi di dalam kehidupan manusia. Jadi krisis itu bisa positif, bisa negatif. Namun khusus untuk pembicaraan kita kali ini, kita akan lebih menyoroti kepada krisis yang bersifat negatif. Ya, supaya tidak terlalu melebar. Silakan. Oke. Nah, saudara, sekarang kita mau lihat bagaimana cara orang menangani krisis. Ya, nah ini yang dikatakan tadi bersifat negatif. Saudara, kebanyakan dari kita atau di dalam situasi, saya menggambarkan di dalam situasi pandemi seperti saat ini, banyak orang menghindari dari situasi seperti ini dengan dia berpikir dengan menjalani protokoler dan segala protokoler kesehatan ditaati, maka dia bisa tidak kena COVID dan dia bisa hidup lebih baik. Nah, dia coba menghindari itu. Nah, tetapi saudara, ada orang yang menyangkali, menganggap bahwa krisis corona itu nggak ada. Malah kita mendengar di berita banyak di kota-kota yang besar sekalipun yang orang masih berpikir corona itu sebetulnya ada atau tidak ada. Nah, saudara, sebetulnya realitanya mereka kan sedang dalam kondisi krisis saat ini dalam menghadapi situasi pandemi yang di mana-mana terimbas gitu ya, bisnis terimbas, relasi terimbas, hidup kita berubah, hidup kita morat-marit. Sekarang ini harus dengan paradigma baru dalam menghadapi hidup. Nah, semua ini saudara, banyak orang coba mengakalinya dengan cara-cara dalam tanganan krisis yang seperti demikian. Oke, mungkin Wichen tambahkan lagi. Saya langsung yang berikutnya. Oke. Cara menangani krisis yang lain adalah dengan takut, gelisah, mungkin putus asa dan depresi. Maksudnya begini, saudara-saudara. Krisis itu seringkali mengancam kita. Kan tadi kita bilang ya, krisis itu adalah keadaan yang mengancam. Jadi ketika kita terancam, kita jadi takut. Kita jadi bingung. Ini nanti bagaimana ke depan? Saya mesti bagaimana menghadapinya? Saya takut kalau begini, kalau begitu. Jadi banyak sekali sebetulnya orang-orang yang sedang digelisahkan dengan keadaan ini. Kalau saya kena gimana? Kalau istri saya kena gimana? Kalau anak-anak saya kena gimana? Kalau papa mama saya kena bagaimana? Kalau mati bagaimana? Ya kalau berbulan-bulan di rumah sakit bagaimana? Kalau seandainya krisis ini tidak pernah lewat, maksudnya gini, vaksin nggak pernah ketemu. Waduh, artinya saya seumur hidup saya keluar dari rumah mesti pakai masker, pakai face shield, pakai ini. Waduh, itu membuat orang jadi gentar.
gentar dan depresi. Ada orang-orang yang sampai takut pergi ke rumah sakit. Ya kalau misalnya nih ke rumah sakit bukan main-main, ke rumah sakit karena misalnya dia mengalami, misalnya kita ngomong aja lah yang gampang ya, muntaber gitu ya. Waduh di rumah udah nggak bisa berhenti nih. Kan dia mesti dibawa ke rumah sakit. Wah dia akan bilang jangan pergi, gimana nggak boleh pergi ke rumah sakit, nggak boleh. Kenapa? Waduh di rumah sakit itu sarangnya pandemi begitu ya, sarangnya corona, bagaimana? Nggak bisa, nggak boleh. Tetapi itu juga menjadi pilihan yang buruk, nggak ke rumah sakit. Bagaimana ini anggota keluarga masih harus pergi sebetulnya, tapi di rumah sakit juga menggentarkan dan itu menggoncangkan jiwa. Dan itu membuat orang menjadi takut setengah mati. Sehingga kita suka dengar kata parno. Ya, jadi parno begitu ya. Keluar rumah aja udah parno. Ketemu orang aja udah parno. Begitu ketemu orang aja pulang mesti mandi, keramas, bersih semua. Jadi 4 kali ketemu orang maksudnya 4 kali turun ke bawah apa ngambil. Kalau saya di apartemen, waduh keramas 4 kali sehari. Dan itu hidup yang sungguh tidak menyenangkan. Oke. Nah, saudara, bagaimana cara menangani krisis? Nah, saudara, saya ingat satu kali ada teman masuk di dalam usia pensiun, saudara. Waktu dia masuk ke dalam pensiun, dia mengalami krisis, saudara. Krisis identitinya dia, dan krisis di dalam keuangan, dan krisis macam-macam, saudara, di hadapannya dia. Nah, saudara, lalu saya sendiri berpikir, kalau orang-orang seperti kami yang bekerja atau yang hanya hidup dari gaji bulanan, lalu waktu kami nanti tidak lagi bisa bekerja dan tidak menghasilkan uang, bagaimana kita menghadapi ini? Nah, saudara, krisis ini cepat atau lambat akan datang. Jadi kita harus menghadapinya, saudara. Kita tidak bisa lari dari krisis yang udah pasti ini. Jadi kita akan hadapi krisis seperti demikian. Lalu saudara kita juga akan mencari jalan keluar. Bagaimana jalan keluarnya, saudara? Ya kadang-kadang saya juga berpikir, ya saya sih akan berpikir menyerahkan hidup saya kepada Tuhan karena Tuhan sudah panggil saya menjadi hambanya. Masa sih Tuhan tidak memberi saya kehidupan? Nah, kalaupun sampai tidak, saya ini kan masih punya 2 tangan. Saya malah berpikir, saya masih bisa jualan bakmi mungkin, atau saya masih bisa jualan apa. Nah, artinya apa? Saya mencari jalan keluar. Ya. Saudara, banyak pilihan-pilihan. Ya, memilih yang terbaik di antara yang buruk. Karena seringkali pilihan-pilihan kita itu banyak hal-hal yang mungkin tidak terlalu baik. Tapi kita akan bisa memilih yang terbaik dari antara yang buruk untuk menjadi pilihannya kita. Atau saudara kita juga bisa belajar dari krisis lain. Ada krisis-krisis yang pernah kita alami dan kita merasakan bagaimana Tuhan bekerja. Bagaimana ya Tuhan menolong waktu saya menghadapi krisis ini. Dan krisis itu lewat saja begitu dan tidak memberikan hal-hal yang terlalu buruk. Dan ternyata melalui krisis itu saya melihat Tuhan bekerja dan membawa saya semakin beriman dan semakin percaya pada Tuhan. Nah, saudara, jadi kita juga bisa belajar dari krisis-krisis lain. Nah, saudara, saya mengajak kita melihat 1 Korintus 10 ayat 13. Firman Tuhan ini menjadi firman yang sangat kuat dan powerful bagi kita yang sering kali mengalami kesulitan. Saudara, kalau kita mengalami kesulitan, ingat, 1 Korintus 10:13 mengatakan demikian. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah itu setia dan karena itu Dia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Dia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Percaya saudara, bahwa segala percobaan yang kita alami tidak melebihi kekuatan kita karena di situ ada Tuhan bekerja yang memberikan jalan keluar waktu kita menghadapi percobaan itu. Silakan, Wijen. Oke. Kita masuk dalam situasi keluarga. Dalam keluarga kita, di dalam krisis, kita perlu menyadari beberapa hal. Yang pertama, kita khusus bicara tentang pandemi kali ini. Ya, pandemi ini bukan krisis biasa, saudara-saudara. Ini bukan krisis hanya soal kesehatan dan penyakit. Ini krisis sudah mempengaruhi sosial.
Ya, kehidupan sosial masyarakat terganggu. Tidak seperti dulu lagi. Kehidupan sosial masyarakat sudah mengalami banyak sekali perubahan. Dulu setiap minggu berapa kali kita ke gereja, bisa berkumpul bersama-sama. Dan sekarang saya sudah setengah tahun kali ya nggak ke gereja sama sekali hari Minggu. Hanya ikut live streaming. Mungkin saudara-saudara bilang ke gereja lah live streaming. Beda nggak? Beda banget gitu ya. Jadi secara sosial ini sudah berubah. Secara ekonomi, pandemi ini menghantam sendi-sendi ekonomi. Bukan cuma Indonesia, bukan cuma Asia, tapi seluruh dunia kena, saudara. Dan ini menjadi satu ancaman yang besar. Bukan buat kita secara pribadi, tetapi untuk banyak sekali negara-negara. Yang kedua, saudara, kehidupan orang setelah ini akan berubah. Kita hidup sudah tidak akan pernah sama lagi seperti sebelumnya. Meskipun nanti vaksin sudah ketemu, pasti ada perubahan-perubahan. Misalnya seperti ini, saudara-saudara ya. Dulu kita kan kayak Zoom seperti ini kan kita nggak pernah ya. Kalau dulu saya ingat sekali tuh. Teman-teman saya yang pinter-pinter sekali IT, itu kalau disuruh rapat malam hari ya, aduh mereka bilang, aduh capek loh Ci, dari PIK ya ke Kelapa Gading itu jauh banget loh. Boleh nggak kita pakai itu aja tuh, pakai apa ya zaman IP dulu. Nah, Skype gitu ya, Skype. Kita pakai Skype aja deh gitu ya. Ayo deh kita pakai Skype gini-gini. Saya bisa deh arrange gini. Aduh, saya udah males banget tuh saudara-saudara ya. Saya udah pikir, aduh pakai begituan ya, bagaimana cara ngomongnya. Betul aja ya, waktu kita sama-sama ketemu malam itu, waduh, aturan ngomong udah semua tabrakan, kacau balau udah saudara-saudara. Dan akhirnya kita semua menyerah. Ya kecuali orang-orang IT tentu yang udah jago-jago yang mereka akan terus berjalan begitu kali ya. Tapi kalau kita udah menyerah, udahlah kita ketemu aja ya, perjalanan 1 jam lah begitu. Tetapi saudara-saudara, begitu pandemi ini ada, kita semua udah terbiasa pakai Google Meet, pakai Zoom, pakai mungkin yang lainnya lagi ya saudara-saudara. Dan kita mulai merasa, enak ya, gampang juga loh. Ternyata bisa, enak lagi bisa di rumah. Apalagi kalau kita yang pendengarnya, wah kita tutup aja tuh videonya ya. Kita cuma sediain kuping, bisa sembari makan, bisa sembari baca-baca WhatsApp, bisa sembari goreng telur, sembari makan siang, apa juga boleh begitu ya. Dan itu menyenangkan sekali saudara-saudara ya, sesuatu yang kita akan kita pakai. Saudara-saudara, dan mungkin setelah pandemi ini lewat pun, setelah kita semua boleh tidak pakai masker, mungkin sebagian besar dari kita akan bilang mulai hari ini kita rapat pakai Zoom saja. Gitu ya. Barangkali mulai sekarang cuman ke gereja hari Minggu kebaktian umum saja yang akan bertemu di gereja. Selebihnya mungkin kita mulai berpikir mungkin lebih baik kita pakai Zoom aja. Enak loh di rumah. Anak-anak ada di situ, kita juga kelihatan gitu ya. Anak-anak mau apa kita bisa lihat anak-anak, tapi kita bisa ikut di situ. Saudara, kemungkinan besar hidup nggak akan pernah sama lagi. Gitu. Yulimin mau tambahin? Ya, saudara, saya ingat sekali waktu kita bicara soal pandemi. Saudara, saya seringkali melihat ini pandemi luar biasa terjadi di seluruh dunia. Dan ini krisis membuat orang tiba-tiba menjadi yatim piatu. Banyak orang tua yang mendadak meninggal karena kena dan corona. Dan anak-anak kecil yang menjadi yatim piatu cukup banyak, saudara. Dan cukup banyak. Dan itu banyak orang yang tiba-tiba dia dirumahkan dan kehilangan pekerjaan. Dan tidak ada penghasilan. Nah, saudara, kehidupan orang setelah ini akan berubah. Baru tadi siang kami ada rapat. Saya mengatakan demikian. Waktu itu kita mengajarkan anak-anak kita untuk menghindari semua alat-alat gadget supaya mereka tidak tercemar dengan semua informasi-informasi media dari internet. Saudara, hari ini paradigma itu berubah, saudara. Anak-anak kita dari kecil, dari SD kelas 1, kita paksa untuk pakai handphone dan internet untuk sekolah secara online. Nah, saudara, paradigma diubah sedemikian rupa. Nah, ini kehidupan setelah ini memang sungguh-sungguh akan berubah. Anak-anak di dalam sosialisasi mereka itu juga menjadi berubah. Sehingga hubungan-hubungan yang terjadi juga berubah, saudara.
banyak orang saat ini menjadi lebih menikmati handphone mereka daripada bertemu langsung dengan orang. Nah, saudara, mereka tidak punya kemampuan lagi berbicara satu dengan yang lain. Sebagai contoh, saudara, satu kali saya memimpin KTB anak-anak remaja melewat Zoom, saudara. Nah, kita ketemu tatapan muka di layar kita. Kadang-kadang mereka nggak mau, saudara. Mereka tutup videonya, tidak mau pakai video, ya. Nah, lalu kadang-kadang juga mereka tidak jawab, saudara, tetapi mereka apa? Jawabnya dengan chat. Wah, chatnya rame, saudara. Jadi kita pakai internet video call begini, tetapi tetap hubungan relasi, kata-kata semua pakai chat. Nah, ini perubahan-perubahan. Apalagi situasi pandemi sekarang yang membawa kita selalu hidup dengan teknologi internet. Itu akan merubah semuanya. Oke. Oke. Mungkin yang tadi saya tambahin sedikit mengenai hubungan, ya, saudara-saudara. Saya mendapati bahwa hubungan di dalam keluarga itu sangat intens. Maksudnya begini, kalau dulu kan anak-anak yang umur-umur tertentu mungkin ada les keluar, ada sekolah keluar, papa mama mungkin ada kerja. Jadi mereka baru ketemu sore-sore hari atau malam hari di rumah. Sekarang enggak. Ya kayaknya 24 jam dalam rumah, ya segede-gedenya rumah cuman segitu. Apalagi kalau kayak saya cuman apartemen gitu ya. Kalau saya punya anak 2, waduh, ini apartemen ya ketemu lu lagi gitu kan. Ketemu dan mau nggak mau berinteraksi dan melihat perbuatan mereka, cara mereka misalnya begitu. Dan kita lagi bukan orang yang sibuk banget gitu. Jadi mungkin jadi bisa banyak intens tuh hubungannya. Intens itu bisa negatif, bisa positif. Bisa intens, kita makin seneng nih ya, makin banyak ketemu, banyak ketawa, banyak cerita, tapi mungkin juga banyak kritik, banyak menyalahkan, banyak memarahi, menegur, sehingga menimbulkan konflik-konflik. Nah, saudara yang saya lagi pikirin perubahan-perubahannya tentu terutama juga perubahan di dalam hubungan-hubungan keluar rumah. Saudara, hubungan-hubungan langsung dengan orang di luar rumah itu menjadi sangat sedikit. Dan itu adalah satu hal yang sedikit mengancam saya. Kalau saya bilangnya mengancam saya dalam arti bagaimana ya generasi ini bisa bertahan kalau mereka hubungan-hubungan di luar rumah itu semakin lama semakin sedikit. Nah itu mungkin nanti akan kita bicarakan. Nah, saudara, waktu bicara hubungan-hubungan yang berubah, saudara, memang pandemi ini mengubah banyak hal. Waktu kita baru mulai masuk ke PSBB ketat, saudara, kita suami istri seringkali mengalami krisis di dalam relasi. Karena kita biasa jarang ketemu, tiba-tiba kita harus 24 jam bersama-sama terus dengan pasangan kita. Ya, lalu kita harus menghadapi situasi, kita harus mendidik anak kita sendiri. Nah, itu banyak sekali orang tua yang kerepotan, ya, apalagi anak-anak yang mengalami berkebutuhan khusus. Orang tua harus mengajari mereka dan mereka yang positif adalah mereka bisa bersama dengan pasangan bersama-sama menghadapi itu dan mengajar anak-anak mereka. Tetapi setelah PSBB-nya lebih dilonggarkan waktu itu, saudara, ada yang namanya new normal. Nah, yang kita suami-suami mulai lagi bekerja walaupun tidak full. Nah, itu menimbulkan krisis lagi dan hubungan-hubungan jadi berubah lagi. Jadi relasi suami istri kembali konflik, saudara. Karena apa? Tiba-tiba sekarang si istri ditinggal oleh suaminya bekerja di kantor, dia harus menghadapi situasi di rumah dan harus mengerjakan semuanya sendirian, ya, di dalam situasi yang sangat sulit ini. Nah, saudara, kita lihat hubungan suami istri juga menjadi selalu mengalami krisis demi krisis. Nah, saudara-saudara, tadi kita melihat bahwa salah satu cara untuk menghandle krisis adalah menghadapi. Nah, menghadapi itu, kalau kita menghadapinya dengan cukup tepat, maka kita bisa bertumbuh. Jadi kehidupan kita setelah krisis bukan menjadi terpuruk atau sekedar bertahan, tetapi kita justru lebih baik, menjadi lebih bertumbuh. Nah, di dalam 2 slide ini, secara ringkas dikatakan bahwa kita akan membereskan hubungan dengan Allah, hubungan dengan pasangan, yaitu membereskan hubungan dengan pasangan atau mengembangkan hubungan dengan pasangan. Dan yang ketiga adalah hubungan dengan anak.
Kita akan teruskan aja, Min. Nanti di bawah akan ada. Ya, hubungan dengan anak itu adalah begini, hampir sepenuhnya anak itu akan menjadi tanggung jawab orang tua. Maksudnya begini, saudara-saudara. Dulu ya banyak sekali orang tua itu paling tidak setengah harian sudah lepas dari anak. Karena anak sekolah kan, pergi ke sekolah, kecuali yang homeschooling. Ya, lalu kedua, kadang-kadang setelah sekolah pun anak-anak cuma dijemput, dikasih makan, kemudian dimasukin ke les-lesan. Nah, saudara, itu seolah-olah dari 24 jam barangkali antara 8 sampai 12 jam anak itu sudah ada di luar. Nah, sisanya baru balik ke tempat orang tua. Tapi sekarang enggak. Sekarang hampir sepenuhnya itu menjadi tanggung jawab orang tua. Kenapa? Karena sekolah pun sekarang dengan adanya guru dengan online, tetap orang tua harus mengajarkan ke anaknya sendiri. Orang tua harus memperhatikan anaknya belajar dan sebagainya. Sehingga betul-betul itu menjadi dikembalikan kepada tanggung jawab anak itu dikembalikan kepada orang tua. Dan kemudian ini dia, mencari cara bagaimana untuk berelasi dengan orang luar. Saudara, berelasi dengan orang luar itu tidak terlalu gampang dan terus terang saya belum mendapatkan caranya ya. Saya sekali berpikir bagaimana ya di dalam masa-masa krisis di mana kita nggak bisa keluar, anak-anak itu terutama yang remaja bisa berhubungan dengan orang luar, dengan dunia luar itu dengan terampil. Bagaimana caranya gitu ya? Apakah kalau nanti ya misalnya pandemi ini berlangsung cukup lama, terus orang tuh kalau naksir orang bagaimana ya caranya ya? Apa lewat Zoom gitu pacarannya begitu ya? Waduh, nggak dapat apa-apa deh. Nanti menikah bagaimana ya? Itu kan banyak sekali nilai-nilai yang bertentangan ya, bertentangan antara satu dengan yang lainnya. Bagaimana mereka mengasah itu? Dan itu menurut saya tidak gampang. Oke, silakan. Ya, sekarang kita masuk hubungan dengan Allah. Saudara, di dalam pandemi ini banyak orang sebetulnya tanpa sadar di dalam krisisnya menghadapi pandemi ini, mereka secara natur mereka mulai mencari-cari. Dan mereka sebagai orang Kristen, mereka semua rata-rata mencari Allah. Dan dia berusaha untuk mencari dan mengenal Allah lebih dalam lagi. Maka saudara kita lihat selama pandemi ini, banyak sekali juminar-juminar di mana-mana. Ya, banyak ada pembinaan-pembinaan rohani di mana-mana. Di internet terpilih banyak, saudara tinggal pilih. Sampai hari ini banyak pilihan. Dan itu semua membuktikan bahwa betulnya manusia sekarang ini sedang mencari sesuatu yang untuk mengisi kegelisahan hatinya, mengisi sesuatu dalam hatinya supaya bisa menghadapi hidup ini dengan lebih tough, lebih kuat. Nah, saudara mereka menyadari bahwa ini bisa dengan hubungan dengan Allah. Maka saudara, saat teduh itu tidak bisa kita tinggalkan. Saat teduh itu adalah saat di mana kita berelasi dengan Allah, saat kita bagaimana mendengar Allah berbicara kepada kita melalui firman yang kita baca, melalui perenungan yang kita terima. Dan juga kita perlu berdoa. Karena dengan doa itulah saat-saat kita berbicara kepada Tuhan, saat kita menyatakan apa yang kita inginkan dalam diri kita, apa yang kita mau utarakan kepada Tuhan, kita sampaikan melalui kehidupan doa kita. Lalu tidak lupa juga saudara, ibadah. Walaupun kita tidak bisa datang ke gereja, walaupun kita tidak bisa beribadah seperti biasa, tetap saudara, kita mempunyai sikap ibadah yang benar. Kita tetap datang kepada Tuhan dengan sikap ibadah, walaupun kita lakukan itu secara online, di rumah kita masing-masing, di hadapan TV. Oke, selanjutnya meditasi dan belajar online mungkin akan bisa sampai. Ya, saudara, buat saya meditasi dan belajar online, tadi belajar online Yulimin sudah menerangkan dengan cukup jelas. Mungkin meditasi adalah satu kesempatan untuk kita berdiam diri. Ya mungkin berbeda dengan doa atau ibadah. Ya tetapi meditasi lebih seperti merenungkan hidup. Merenungkan perjalanan hidup kita di hadapan Tuhan. Lalu kita juga memulai berdiam diri dan menikmati apa yang menjadi bagian kita di dalam Tuhan. Saudara, kadang-kadang dulu hidup kita itu terlalu sibuk. Saya sendiri merasakan bahwa kalau dulu itu bangun tidur udah mesti langsung begini begitu sehingga saat teduh itu benar-benar sangat terbatas waktunya. Sekarang sebetulnya jauh lebih lowong
lebih longgar, boleh lebih banyak begitu ya waktunya. Kalau mau, saudara-saudara lebih bisa duduk untuk merenungkan firman Tuhan, untuk memikirkan apa yang Tuhan sudah kerjakan bagi hidup kita dan keluarga kita. Nah, yang terakhir yaitu menyerahkan hidup dalam otoritas Allah. Saudara-saudara, terutama bagi mereka yang lebih cemas, ya, yang lebih khawatir dan lebih merasa terancam dengan keadaan sekarang ini. Entah secara ekonomi, entah secara kesehatan, ya, entah secara sosial. Ya, tetapi saudara-saudara, pada akhirnya kita sebagai manusia tidak mempunyai kontrol terhadap keadaan dunia ini. Ya, kita tidak punya itu. Tapi kita yakin Tuhan yang mengontrol. Karena Tuhan adalah Tuhan kita, maka kita akan sangat baik kalau kita menyerahkan hidup dan diri kita dalam otoritas Allah. Tidak selalu hal yang baik, yang kita rasa baik akan kita terima dalam krisis ini. Itu betul. Ya, tidak selalu. Karena banyak orang-orang yang mencintai Tuhan juga terkena COVID ini dan kemudian meninggal. Tetapi saudara-saudara, satu hal yang Tuhan selalu janjikan adalah damai sejahteranya Dia akan tinggalkan kepada orang-orang yang mengasihi Dia. Saudara-saudara, karena itu saya lebih mengatakan mencari dan mengenal Allah lebih dalam. Kita sendiri sering kepengen mendengar berita-berita tentang pandemi sampai di mana. Saudara, akan lebih baik kalau kita mulai memikirkan bagaimana Allah hidup di dalam kita dan siapa Tuhan bagi kita. Silakan. Baik, saudara. Sekarang kita mau masuk dalam poin kita ya hari ini di dalam relasi kita dengan suami istri. Bagaimana hubungan dengan pasangan di dalam situasi yang krisis seperti sekarang? Saudara, kita bisa melakukan sharing hasil saat teduh. Nah, saudara, ini tidak mudah memang, saudara. Kami juga belum berhasil melakukannya, saudara. Kenapa tidak berhasil melakukannya, saudara? Karena kalau kami bicara soal hasil saat teduh atau renungan, kadang-kadang kami punya konsep yang berbeda secara teologis gitu ya. Nah, akhirnya kami bukan bertengkar ya, tapi akhirnya berdiskusi secara teologis gitu ya. Arti dan ini sebetulnya ngomong apa dan bagaimana gitu. Tetapi itu tetap saja, saudara, artinya apa? Ada terjalin relasi dan pembicaraan di dalam renungan firman Tuhan yang justru nanti akan membangun kita berdua. Yang kami bisa lakukan sebetulnya, saudara, adalah kami berdoa bersama untuk menghadapi situasi di dalam relasi kami berdua. Kami diikat dengan doa bersama atau doa bertanggapan gitu ya. Nah, itu kami coba lakukan di dalam kehidupan kami berdua. Yang kedua, saudara-saudara, mungkin kita bisa mulai belajar membereskan atau membuat pola-pola hubungan yang baru. Yang selama ini mungkin belum tersentuh. Maksudnya begini, saudara-saudara. Mungkin kita baru menyadari bahwa ternyata pola komunikasi kita tuh selama menikah itu nggak terlalu baik. Cuman selama ini kita sibuk sih ya, nggak pernah ketemu. Ada orang tuh yang berangkat pagi, ya jam 6 pagi, pulang sampai rumah jam 9. Jam 9 suruh komunikasi lagi, aduh capek deh gitu ya. Paling makan, mandi, gini, nonton TV sebentar, tidur. Besok udah kerja lagi gitu. Lalu kalau Sabtu Minggu mau bertengkar, aduh udah males deh ya. Waktu yang bagus, udah pergi sama anak-anak jalan-jalan. Lebih enak gitu ya, makan, cari ini, cari. Sekarang nggak bisa. Sekarang mesti di rumah. Dan waktu di rumah itu kita nangkep tuh. Ternyata kita komunikasi aja kagak nyambung gitu ya. Saya ngomong apa, situ ngomong apa. Nanti aku bilang, aku udah ngomong, tadi udah ngomong. Yang satu bilang, enggak lu nggak ngomong, pokoknya lu nggak ngomong begitu ya. Ya, artinya kamu tidak mendengarkan. Artinya kamu tidak mengambil perhatian ketika saya ngomong. Nah, ribut deh. Bertengkarlah, mulai lagi. Nah, saudara-saudara, mungkin itu mesti dibereskan. Bagaimana pola-pola yang seharusnya komunikasi. Kita masing-masing memikirkan seharusnya saya ngomong sama dia itu bagaimana. Lalu bagaimana kita mengekspresikan perasaan-perasaan kita. Saudara, mungkin kita mesti perlu belajar bagaimana mengekspresikan perasaan kita. Mungkin kita akan menjadi sangat sulit kalau setiap kali kita ngomong kita akan bilang, ya abis kamu sih begitu ya.
Nah, kalau udah kamusi yang dikamusiin jadi ngamuk deh. Gitu ya, nggak seneng juga, saudara. Dan itu yang perlu membuat kita mesti berpikir caranya bagaimana ya saya untuk mengatakan bahwa saya tersinggung dengan kata-kata kamu. Nah, itu bagaimana kita ngomonginnya? Apakah kita akan ngomong kamu sih kalau ngomong nyebelin? Atau lebih baik kita akan bilang saya terluka ketika saya mendengar kata ini. Nah, itu mungkin lebih membantu. Yang lain adalah mungkin saya kasih contoh gitu ya. Saudara, masalah komunikasi. Sebelum pandemi, kalau saya dulu seringkali begini, komunikasi itu tergantung mood gitu ya. Kadang-kadang kalau saya lagi nggak mood dan tidak mau berkomunikasi, saya bisa menggunakan bahasa komunikasi yang bisa menyetop pembicaraan. Karena saya tahu begitu kata itu dikeluarkan, maka pasangan saya tidak akan teruskan. Gitu ya. Nah, saudara, tetapi beda sekali waktu kita menghadapi situasi pandemi ini, saudara, maka komunikasi ini menjadi hal yang menjadi ujung tombak. Karena kita hidup berdua 24 jam bersama-sama gitu ya. Nah, kita harus belajar berkomunikasi. Dan saya bersyukur saya coba mulai belajar berkomunikasi yang benar. Maksudnya bukan hanya menekankan apa yang saya ingin katakan saja, karena komunikasi itu kan dua belah pihak ya, mendengarkan dan berbicara. Tapi kami belajar untuk memberikan porsi juga mendengar pasangan. Lalu ekspresi perasaan juga sama, saudara. Ya, jadi kita harus belajar bisa mengekspresikan perasaan kita dan juga menerima perasaan dari pasangan kita. Saudara, saya belajar di dalam pandemi ini, kadang-kadang saya ngerti perasaan-perasaan istri saya tak kala dia lagi beban berat, tugas banyak, konseling banyak, dan banyak hal banyak yang harus dia kerjakan, lalu dia mengekspresikan, kadang-kadang mengekspresinya itu tidak sesuai yang saya inginkan. Tapi saya tahu dasar itu adalah perasaan dia sedang gundah dan capek, gitu ya. Dan saya coba belajar menerima itu. Dan saya merubah cara berpikir saya juga. Kalau dulu mungkin saudara banyak hal-hal negatif terpikir oleh kita, gitu ya. Cara berpikir kita itu selalu negatif, umumnya, saudara. Karena kita selalu berpikir ingin mendapatkan apa yang saya mau. Nah, saudara, sehingga kita berpikir itu selalu egosentris untuk keuntungan diri kita sendiri. Tapi dalam pandemi ini, saudara, hubungan dengan pasangan kita mesti belajar. Cara berpikir kita juga mesti diubah, gitu ya. Jangan selalu egosentris, tapi juga kita hidup bersama menjadi satu kesatuan. Di awal yang saya katakan kita itu bukan dua, melainkan satu yang sudah disatukan oleh Allah. Satu terluka, yang lainnya juga terluka. Oleh karena itu kita mesti hati-hati dengan cara berpikir kita. Yang lain lagi adalah membereskan pola pengaturan yang belum beres. Mungkin di dalam rumah kita selama ini ya kita ngatur uang agak sembarangan gitu ya. Lalu mengatur makanan apa adanya gitu ya, apa yang ada ya dimakan deh, mau yang nggak sehat tiap hari ya nggak sehat tiap hari, sudahlah nggak sempet lagi berpikir-pikir gitu ya. Ngatur waktu ya bagaimana sedapatnya begitu, atau bagaimana kita berhubungan dengan orang tua kita ya. Kalau orang tua kita terdesak urgent ya kita datang, kalau enggak ya sudahlah, sudah saja begitu. Tapi mungkin waktu-waktu seperti ini, waktu banyak sekali kita di rumah, kita mulai membereskan itu satu persatu. Bagaimana kita menghitung keuangan kita. Karena kita tahu bahwa situasi ini belum tentu pendek. Ya, kalau pemerintah bilang akhir tahun, betul akhir tahun. Nah, gitu ya. Kalau sampai pertengahan tahun depan, betul sampai pertengahan tahun depan. Berapa tahun? Kita nggak tahu, saudara-saudara. Dan belum tahu, sampai sekarang belum tahu. Ya, jadi kita mungkin mesti hati-hati dengan menghitung pengeluaran dan sebagainya. Lalu makanan, apakah kita bisa mengatur makanan kita menjadi makanan yang lebih sehat, lebih rutin dan teratur, misalnya seperti itu. Dan waktu bagaimana kita mengatur setiap hari waktu kita. Saudara, terus terang mengenai waktu ini, saya sendiri belum bisa mengatur dengan sangat baik. Ya, karena waktu saya menjadi sangat panjang setiap hari untuk bekerja. Kenapa? Karena di tengah-tengahnya kepotong-potong. Ya, kepotong-potong dengan bersenang-senang, ya saudara. Jadi kadang-kadang saya jadi ambil waktu yang dulu saya pakai jam segitu tuh pasti sedang bekerja, sekarang saya ambil untuk olahraga. Sehingga waktu yang saya ambil untuk olahraga itu saya gantikan di belakang, di malam hari gitu. Jadi saya tuh kelihatannya bekerja panjang sekali sekarang. Ya, tapi kalau dihitung ya mungkin hampir sama lah kayak dulu ya.
mungkin malah kurang sedikit begitu ya, saudara-saudara, kurang sedikit begitu. Kadang-kadang saya dapati itu. Ya tetapi itulah kita, gitu. Itulah kita yang sekarang waktu menjadi berbeda, dan itu tetapi perlu disadari, perlu diatur dengan sebaik mungkin supaya kalau memang saudara-saudara butuh sesuatu, saudara bisa kerjakan di situ. Dan bagaimana juga kita mengurus orang tua kita kalau kita memang ada orang tua yang ada di luar rumah kita gitu. Oke. Nah, saudara, lalu kita mau belajar mengembangkan hubungan yang sudah positif. Saudara, ada hubungan-hubungan kita yang memang positif satu dengan yang lain gitu ya. Nah, saudara, saya senang sekali dengan mencari hiburan yang bisa dilakukan bersama. Nah, saudara, kita mesti cari bagaimana hal-hal yang menyenangkan kita berdua dengan pasangan yang bisa kita nikmati bersama. Nah, saudara, misalnya saya ambil contoh, untuk mengisi kejenuhan, saudara, kita di rumah nggak pernah kemana-mana, maka kita mesti coba bisa mengisi hiburan-hiburan apa. Nah, kebetulan kami berdua, kami isi dengan berolahraga, Wijen tadi sudah katakan gitu ya. Setiap pagi saya pasti akan mengambil waktu 1 sampai 1,5 jam saya lari pagi. Ya, kadang-kadang kami pergi berdua, dan kami juga bersyukur kadang-kadang kami bisa pergi ke GBK karena ada coach yang mengajar kami lari, bagaimana cara lari yang baik dan benar supaya tidak cedera. Dan itu kami lakukan dengan senang karena pulang dari situ kami juga akan beli makanan dan menikmati kebersamaan. Ya, nah, sore hari kami juga isi lagi waktu dengan misalnya kami lakukan yoga bersama gitu ya, karena kami senang olahraga. Nah, itu hiburan-hiburan yang kami lakukan bersama. Nah, hiburan yang tidak bisa kami lakukan, misalnya saudara kami senang rekreasi, tapi kami tidak bisa pergi kemana-mana. Hasilnya adalah saudara, Zoom kami selalu kami pakai virtual background, tempat-tempat yang indah untuk mengisi kerinduan kami untuk pergi ke tempat-tempat yang indah. Nah, itu termasuk hiburan bagi saya, saudara, karena saya masih bisa menikmati walaupun itu hanya gambar. Oke. Ya, dan waktu kita bikin, kita bisa ketawa-ketawa berdua. Menurut saya itu yang lebih menyenangkan ya. Kami berdua kalau lagi bikin skit begitu ya. Habis itu kita ketawa ngakak-ngakak berdua ya, lucu-lucu gitu ya. Kalau kita rasa lucu juga gitu ya, saudara-saudara. Dan itu mengisi jiwa. Menurut saya itu mengisi jiwa. Ya, kita juga perlu ide-ide untuk mengulurkan tangan bagi yang membutuhkan. Saudara, saya tidak tahu ya bagaimana saudara memikirkan mengenai keadaan sekarang ini. Tetapi saudara-saudara, kita itu oleh Tuhan diberi waktu dan kesempatan hidup di masa sekarang. Di masa di mana pandemi ini melanda. Untuk apa? Mungkin nggak supaya kita punya kesempatan untuk mengulurkan tangan buat orang-orang yang membutuhkan. Saudara, mungkin kita menghitung-hitung uang kita. Tetapi mungkin kita juga perlu menghitung bahwa berkat Tuhan cukup buat kita. Sehingga kita bisa mengulurkan tangan kita buat orang lain yang membutuhkan. Banyak sekali orang lain yang lebih membutuhkan dalam kehidupan. Dan menurut saya itu akan sangat indah kalau kita bisa menemukan ide bagaimana menolong mereka. Dan kemudian yang berkegiatan bersama, ya kami tidak ngomong panjang lagi. Silakan. Ya, mungkin soal mengembangkan hobi kali ya. Nah, saudara, belakangan ini kami berdua sering membuat skit itu ya, video-video pendek gitu ya, saudara. Nah, ini memang hobi baru lah bagi saya untuk boleh edit film gitu untuk bikin sesuatu baru. Tetapi saya senang sekali saudara karena ini memberikan informasi-informasi khususnya bagi saudara-saudara kita yang belum Kristen. Karena saya tidak pernah membawa nama Tuhan Yesus di dalam skit-skit itu, tetapi prinsip-prinsip firman Tuhan saya masukkan ke dalam, dan banyak orang yang teman-teman yang akhirnya bisa menikmati itu sebagai informasi-informasi bagi mereka. Dan ini kegiatan ini kami isi bersama, karena kadang-kadang malam kami sibuk masih membuat film skit, lalu kami pikir-pikir lagi untuk membuat hal apa. Nah, ini hobi baru yang melibatkan kami berdua untuk mengisi hari-hari kami. Ya, nah sekarang hubungan dengan anak, saudara-saudara. Saya berharap saudara-saudara yang menjadi penjaga bagaimana orang tua, yaitu kita dengan anak itu mengerjakan rutin setiap hari. Jadi saudara, kalau boleh nih ya, anak dibiasakan dan kita sendiri dibiasakan bangun pada waktu yang seharusnya bangun.
dan tidur pada waktu yang seharusnya tidur, saudara-saudara. Jadi jangan biasakan anak-anak itu boleh tidur jam berapa aja, bangun jam berapa aja. Bukan, ini bukan liburan, saudara-saudara. Ini krisis, begitu ya. Sehingga anak-anak harus tetap bisa menata hidupnya dia dengan lebih terstruktur. Jadi pokoknya paling lambat, misalnya kita ngomong lah jam 7 harus bangun, jam 7 harus bangun. Ngapain aja, tapi jam 7 mesti bangun. Jam 10 mesti sudah tidur. Nah, saudara, banyak anak remaja itu yang bisa tidur jam 4 pagi, saudara. Dan bangun jam 2 siang. Sungguhan. Nah, saya bilang kalau boleh jangan. Siapa yang menjaga orang tua? Ya, jadi jaga rutin itu. Mandi, makan, apa yang dimakan, begitu ya. Lalu sikat gigi, misalnya keramas, ya kebersihan tubuh, ganti baju, begitu. Saudara, hal-hal seperti itu harus dilakukan setiap hari. Meskipun mungkin orang tua bilang, ini kan aku kena AC seharian di dalam rumah, nggak keluar-keluar gitu ya, nggak mandi juga nggak apa-apa, nggak ganti baju juga nggak bau, nggak ada keringetnya. Tetap saudara-saudara, kalau bisa saudara-saudara jaga rutin itu. Karena itu penting buat kebiasaan hidup. Ya, jadi ini bukan soal bersih nggak bersih, bukan itu, tapi soal kebiasaan hidup yang harus berjalan seperti itu. Lalu kedua adalah memperhatikan dan melatih karakter anak. Saudara-saudara, anak kita ada di rumah, sehingga kita mulai melihat karakter dia dengan lebih jeli, kita lebih bisa observe dia, ya, dan disitulah kita kemudian mulai memperhatikan, mulai melatih dia bagaimana menerapkan karakter dia dengan tepat. Ya, bagaimana dia harus menerapkan di tempat dan waktu yang seharusnya dari karakternya dia, sehingga anak kita itu akan bertumbuh menjadi anak yang lebih matang, yang lebih bijaksana dan lebih mengerti bagaimana menggunakan kekuatan karakternya ketimbang lebih menggunakan kelemahan karakternya dia. Dan yang ketiga adalah orang tua perlu mendampingi anak menghadapi stres. Ya, anak-anak itu juga stres loh, saudara-saudara ya. Home learning dikira enak apa gitu ya, nggak enak. Online learning, aduh gitu ya. Terus terisolir dari teman-temannya. Saudara, banyak anak-anak yang menjadi pemurung karena dia nggak bisa keluar dan dia nggak tahan gitu ya. Nah, kalau kita sebagai orang tua tidak peka, nanti kita cuma lihat anak-anak kita akademisnya menurun dan kita cuma bisa marah. Ya, kalau ngelihat anak ngantuk-ngantuk di depan screen, waduh kita udah kesel banget gitu ya. Udah ininya jelek, jawab nggak bisa, kamu tidur lagi depan screen gitu. Saudara, mungkin anak-anak kita menghadapi stresnya sendiri. Silakan, Limin. Ya. Saudara, saya teringat akan firman Tuhan yang mengatakan sebetulnya untuk mendampingi anak, pertumbuhan anak itu adalah tugas kita dari orang tua. Nah, saudara, harusnya kita orang tua memang bertanggung jawab atas pertumbuhan anak kita di dalam segala hal, dan kebenaran firman Tuhan dan juga karakternya. Maka saya melihat, saudara, untuk teman-teman kami yang anak-anaknya biasa dengan homeschool, mereka tidak kesulitan di dalam pandemi ini karena mereka memang biasa sudah homeschooling, gitu ya. Lalu teman-teman yang masukkan anaknya atau yang biasa mengerti akan konsep bina iman bahwa itu adalah tanggung jawab dari orang tua, maka tidak ada kesulitan mereka juga untuk mendampingi anak-anak mereka. Nah, orang-orang tua yang bermasalah akhirnya adalah bagi mereka yang selama ini tidak mempunyai konsep bahwa pertumbuhan iman anak itu tanggung jawab mereka. Karena mereka hanya serahkan kepada guru atau guru sekolah minggu ke gereja, dan itu sebagai penitipan anak. Dan saat ini, tak kala mereka harus tangani sendiri, mereka kesulitan. Padahal itulah tugas mereka yang sesungguhnya, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, bahwa iman pertumbuhan anak-anak itu di tangan orang tua, bukan di tangan guru-guru. Maka mendampingi anak menghadapi stres, itu menjadi bagian dari orang-orang tua. Saya rasa itu yang bisa saya bagikan. Oke. Nah, kemudian mengisi waktu luang dengan kegiatan di dalam dan di luar. Saudara-saudara, anak-anak banyak di rumah dan kita mesti memberikan banyak kegiatan. Kegiatan kalau bisa jangan cuma di dalam rumah saja, saudara-saudara.
sebisanya pergi keluar. Mungkin saudara-saudara pergi keluar PSBB begini begitu ya. Enggak apa-apa saudara-saudara, setengah jam aja begitu ya. Kalau saudara punya kompleks yang ada tempat tamannya atau apa, keluarlah sebentar gitu ya. Atau kalau ada waktu dan memang ada kesempatannya, ya keluarlah dengan mobil gitu, nggak usah turun dari mobil, tetap pakai masker. Kalau sekarang kan harus tuh ya, jadi pakai saja maskernya lalu keliling-keliling. Kalau ada anak yang nggak mau, nggak apa-apa saudara-saudara, mungkin dia nggak enak dengan masker, ya udah kita bawa aja ke tempat yang dekat begitu ya, lalu bukalah masker di tempat yang terbuka sebentar. Ya, itu sangat membantu dia untuk connect dengan lingkungan, saudara-saudara. Kita ini sudah terbiasa untuk hidup di dalam dunia yang bukan dunia gitu ya, yang virtual semuanya. Jadi kita perlu membawa anak-anak kita ke dalam dunia yang lebih real seperti itu. Dan kita yang lain adalah mendorong tanggung jawab anak membantu tugas rumah tangga. Saudara, mungkin dulu kita selalu berpikir bahwa anak-anak kita yang penting sekolah, yang lain nggak penting. Enggak sebetulnya saudara-saudara. Dan sekarang adalah kesempatan anak-anak untuk mulai mengambil tugasnya dia sebagai anak di dalam rumah. Anak yang kecil melakukan hal yang kecil untuk seluruh rumah. Dan anak yang lebih besar bertanggung jawab untuk hal-hal yang lebih besar bagi seluruh rumah. Sehingga yang mengerjakan pekerjaan rumah itu bukan cuman pembantu dan mamanya atau papanya saja, tetapi anak-anak juga punya tugas-tugas tertentu yang dia harus lakukan. Misalnya dia harus beresin kamarnya sendiri, kalau udah kelas 5, kelas 6 bisa, mesti beresin kamarnya sendiri, termasuk ngepel dan nyapu misalnya begitu ya. Dan itu menjadi satu tanggung jawabnya dia. Kalau dia bisa membantu, dia perlu membantu untuk melakukan untuk semua keluarga gitu ya. Jadi misalnya sekali-sekali dia masak misalnya untuk seluruh rumah dan sebagainya. Itu bisa membangkitkan satu semangat pertanggungjawabannya dia. Dan yang lain adalah mendorong anak untuk memiliki hobi keterampilan yang berguna. Saudara, sekarang itu yang setahu saya sekolah menjadi lebih pendek. Jam sekolah online menjadi lebih pendek. Sehingga apa yang akan diisi dengan waktu-waktu yang luang itu, ya berikan kepada anak-anak kita hobi keterampilan. Jadi jangan kasih terlalu banyak gadget, tetap ya gadget itu ya online kudu ya haruslah gitu ya. Tetapi di luar itu yang lain, kasih keterampilan yang lain. Misalnya anak perempuan memasak, ya masaklah, belajar masak begitu ya. Belajar melakukan sesuatu, belajar merajut. Yang laki misalnya belajar bertukang, ya belajar melihat mesin mobil begitu. Lalu mulai memperbaiki sedikit ngisi apa atau apa begitu ya, saudara-saudara, itu mungkin akan lebih membantu. Oke, silakan Yulini. Ya, saudara, bagi kami berdua, saudara, ini adalah semua masukan-masukan yang hanya akan merupakan teori, saudara. Kalau kita tidak mau lakukannya. Ini menjadi tanggung jawab kita suami istri. Bagaimana kita membereskan relasi kita berdua, di dalam penyatuan kita menjadi suami dan istri, bagaimana kita bisa saling mengisi satu dengan yang lain, dengan pertolongan dari Tuhan untuk kita melakukan kehidupan kita sebagai suami istri. Lalu dengan pertolongan Tuhan juga, maka kita baru bisa melakukan itu bersama-sama untuk anak-anak kita. Nah, saudara, ini yang bisa kita bagikan hari ini, sore ini. Mungkin kita akan masuk di dalam tanya jawab. Tanya jawab dulu atau kesaksian dulu, Helena? Bagus, bagaimana? Kita dengar kesaksian dulu ya. Oke, silakan. Halo, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Agnes. Saya Chris. Halo. Ya, pada kesempatan ini kami bersyukur sekali diberikan kesempatan untuk melayani, membagikan sharing dan kesaksian kami mengenai pergumulan kami sebagai pasangan selama masa pandemi ini. Oke, yang pertama pasti semua orang mengalami kondisi sulit ya sama masa pandemi ini. Kalau menurut suami saya ini namanya stres tes tekanan gitu. Yang pasti
di awal-awal yang paling merasakan terutama suami makin tidak konsen untuk berpikir, untuk bekerja, ada kekhawatiran, juga mudah marah, mudah emosi, sulit tidur, dan berbagai macam hal seperti itu gitu. Ya tentunya ini saya pun juga khawatir juga gitu tentang masa depan, tentang bisnis terutama ya, bagaimana pasti ada penurunan dalam omset gitu, dan ya ini mempengaruhi kami sih terutama dalam hal kekhawatiran, dan terutama suami ya tidak konsentrasi, terutama ya tidak fokus karena kekhawatiran itu sendiri. Itu yang kami alami selama masa pandemi ini. Ya, selama masa pandemi ini tentunya kami merasakan sangat gelisah, frustrasi, stres, itu seperti campur aduk semua. Terutama yang paling besar menurut saya porsinya adalah kekhawatiran itu sendiri ya, karena kita dihadapin dengan ketidakpastian dalam bentuk kesehatan, dalam bentuk keuangan, dalam bentuk bisnis. Kita benar-benar nggak tahu mesti ngapain, dan melihat respon publik yang juga waktu itu sempat panik, kita berusaha untuk tenang tapi kita jadi stres sendiri gitu. Dan terutama khawatir karena banyak orang yang bergantung sama bisnis yang kita jalani ini, bukan cuma pegawai tapi juga keluarga besar kita juga bergantung dari bisnis yang kita jalanin sama-sama. Ketika kami mengalami pergumulan yang tadi suami sebutkan, ya saya sendiri juga jadi juga lebih mudah reaktif, tapi ya suami sering mengingatkan juga bahwa di masa seperti ini ada baiknya kita belajar berjaga-jaga dengan perkataan kita gitu. Walaupun kita panik, kita khawatir, belajar untuk tetap tenang, karena ya itu yang terbaik yang bisa kita lakukan. Ya di satu sisi aku sendiri juga belajar untuk tetap mendukung suami di dalam doa. Aku rasa ini hal yang paling penting, tapi terdengar remeh, terdengar sederhana. Tapi kuasa doa itu sungguh besar. Kita nggak bisa melakukan apapun, tapi kita tahu ada Tuhan yang mampu mengerjakan hal di luar kendali kita. Dan yaitu yang saya doakan adalah kondisi kesehatan, kerohanian suami, ya keluarga kami, bisnis kami, yaitu yang kami doakan gitu. Ya di satu sisi yang lain kami juga belajar untuk tetap menunjukkan bahasa kasih, dukungan yang tepat buat pasangan kita satu dengan yang lain. Walaupun ini tidak mudah, tapi ya itu yang pasangan kita butuhkan, yaitu bahasa kasih yang tepat, yang konsisten kita berikan walaupun di masa sulit sekalipun. Ya, buat saya ketika mengalami masa sulit seperti itu, yang sebenarnya saya butuhkan adalah ruang yang cukup banyak ya, ruang dalam artian space secara fisik tapi juga secara mental. Kalau space secara fisik berarti istri memberikan saya waktu untuk saya bisa berpikir, merenung, menimbang-nimbang, merencanakan hal-hal baru gitu untuk melakukan apa ke depannya, sambil juga supaya kami nggak panik, kami bisa secara logis menentukan langkah-langkah apa nih buat keselamatan, kesehatan keluarga kami, untuk keberlangsungan bisnis. Itu saya butuh banget ruang itu, dan saya rasakan banget Agnes memberi saya ruangan yang banyak gitu, dengan tidak dalam tanda kutip mengganggu jam-jam saya, waktu-waktu saya untuk bisa berpikir, menimbang, mencari jalan keluar. Kemudian yang saya rasa paling lebih penting dari itu adalah doa dan dukungan dari Agnes, karena dengan doa itu saya meskipun saya nggak lihat langsung Agnes mendoakan untuk saya, tapi saya tahu dia mendoakan untuk saya. Jadi di malam-malam hari atau di pagi-pagi hari sebelum semuanya bangun, dia sudah mendoakan untuk keluarga kami dan terutama untuk saya. Saya rasa itu menjadi bagian yang paling penting, dukungan seorang istri buat seorang suami gitu. Perubahan yang terjadi setelah melewati masa-masa sulit ini, bersyukur sebenarnya lebih tenang,
lebih aware bahwa di saat-saat seperti ini jangan langsung reaktif, menahan diri untuk mungkin tidak mengeluh, tidak gampang marah-marah gitu. Jadi mungkin Tuhan juga melatih kehidupan doa saya supaya lebih tekun di saat masa-masa sulit sekalipun gitu. Mungkin kalau di masa yang mudah kita lebih malas berdoa, tapi di saat yang sulit ini Tuhan ingetin supaya ya justru harus lebih bersandar lagi dengan Dia, dan tetap setia untuk menunjukkan bahasa kasih ke suami walaupun tidak, ya rasanya lagi khawatir atau lagi stres, tapi tetap dengan tulus mensupport dia lewat bahasa kasih yang dia butuhkan. Oke, sekian dari kami. Terima kasih, semoga kesaksian dari kami memberkati kita semua. Terima kasih. God bless you. Bye. God bless you. Kita masuk sesi tanya jawab ya, Ci. Oke. Ada satu penanya, bagaimana jika suami dalam work from home terlalu sibuk dan kemudian istri sibuk menjadi guru dan melakukan peran lainnya? Bagaimana suami istri bisa saling mendukung perannya, bukannya bertambah sibuk dan kelelahan yang ujung-ujungnya konflik mungkin? Mungkin saya akan jawab dulu, setelah itu mungkin Yulimin memberikan pandangannya. Kalau buat saya sih saudara-saudara, work from home itu memang bisa seperti satu bekerja yang nggak selesai-selesai gitu ya. Kalau kita pergi ke kantor, setidak-tidaknya kita harus pulang tuh. Jadi misalnya kita mau kerja sampai jam 7 ya pulang. 8:30 sudah sampai rumah. Apalagi orang yang tenggo ya, jam 5 pulang, jam 6 mungkin 6:30 udah sampai rumah. Haleluya begitu ya. Dan setelah itu dia bisa letakkan itu semua pekerjaan gitu. Ya besok lagi saudara-saudara. Tetapi work from home kadang-kadang nggak bisa begitu. Kita jadi nongkrong aja di depan itu komputer atau ngerjain pekerjaan-pekerjaan terus aja sepanjang masih ada pekerjaan. Nah, saudara, kalau saya boleh usul, ya untuk mereka yang work from home, yang tadi saya bilang ya atur waktu. Ya jadi saudara-saudara tahu tuh waktu kapan kalau mau saudara break. Kalau bisa break, saudara boleh break berapa lama. Nah, saudara atur satu hari misalnya, kalau boleh nih ya, 8 atau 9 jam aja kerja. Nah, itu bisa diatur, bisa di-spread sih sebetulnya. Jadi kalau sekarang itu karena saudara bisa misalnya masuk dari jam 8 sampai jam berapa? Misalnya sampai jam 8 malam, itu kan 12 jam. Tapi dari 12 jam itu saudara ambil 3 atau 4 jam untuk saudara melakukan kegiatan yang tidak berhubungan dengan pekerjaan. Misalnya saudara-saudara jadi bisa olahraga dulu. 1 jam, 1,5 jam. Nanti yang 1,5 jam lagi untuk misalnya guyon-guyon sama anak. Gitu kan, kerja supaya lebih ini sedikit ya. Guyon-guyon dulu sama anak, main dulu sama anak. Habis itu kerja lagi. Atau saudara bisa ambil dari jam 8 pagi sampai jam berapa? Jam 4 atau jam 5 sore. Bener-bener begitu tuh. Kayak di kantor. Saudara kerja tapi begitu jam 5 selesai tutup. Gitu. Jadi saudara-saudara jangan terbawa arus bekerja itu sampai jadi pokoknya kerjaan mesti selesai. Saudara, kerjaan nggak akan ada yang namanya selesai. Ya pekerjaan itu akan selalu ada kalau saudara nyari. Begitu. Jadi ya udah, kalau saudara udah sangat serius bekerja, ya udah waktunya saudara istirahat, taruh. Tutup, berhenti, besok lagi begitu. Ya, nah, itu bisa jadi bisa bekerja sama dengan istri. Ya bisa atau bekerja sama dengan pasangan bagaimana mendukung pasangan. Saudara. Jadi istri juga atau pasangan juga merasa terdukung dengan itu. Jadi kalau memang saudara mesti bekerja ya boleh. Tetapi kalau saudara mau bekerja di stres boleh juga. Tetapi hitungan waktunya selalu rutin. Saya bilang rutin itu penting. Ya, jadi rutin itu maksudnya saudara-saudara perlu gini loh, bangun jam berapa, makan pagi jam berapa, mulai kerja jam berapa, kapan mulai dipotong, atau saudara mau terus, jam berapa. Jadi predictable.
itu membuat anak-anak kita dan pasangan kita juga mengerti bagaimana harus meminta pertolongan, misalnya begitu ya. Dan mungkin memang dalam hal ini ibu-ibu lebih berat. Nah, ibu-ibu mungkin kalau saya boleh usul misalnya, ambil yang paling penting dari pekerjaan saudara. Kalau misalnya saudara-saudara memang anak-anak masih kecil dan harus didampingi waktu home learning, betul-betul mesti didampingi, dan saudara-saudara nggak punya banyak waktu untuk masak misalnya, boleh nggak masak itu saudara catering hanya untuk siang? Malam saudara boleh masak karena anak udah tidak didampingi. Tapi kalau siang saudara nggak sempat untuk masak, handle anak dan sebagainya, nah boleh nggak untuk yang itu saudara catering? Ya, catering itu jangan beli online gitu ya, mungkin mahal ya. Jadi mungkin catering lebih baik lah gitu. Itu mungkin usul saya nggak tahu Yulimin, silakan. Ya, mungkin mirip kali ya. Bagi saya gini, kita mesti tahu prioritas. Prioritas hidup kita itu apa? Saudara, kita kalau hanya mengejar, kalau kita hanya mengejar uang, kedudukan, dan kita mengejar posisi di dalam pekerjaan kita, lalu kita menelantarkan anak-anak kita atau keluarga kita, itu menjadi tidak berguna dan sia-sia. Karena kan kita bekerja untuk menghidupi keluarga, saudara. Nah, tetapi saya juga mengerti ada pekerjaan-pekerjaan yang ternyata saudara mesti selalu di depan komputer. Apalagi kalau saudara berurusan dengan orang-orang yang di luar negeri gitu ya. Yang di sini kita malam, di sana mereka baru mulai. Atau yang berurusan dengan keuangan, bank, atau saham atau apalah saudara. Nah, itu memang saudara menjadi satu kesulitan. Tetapi tetap saudara-saudaralah yang menjadi tuan atas waktu kita sendiri. Jadi kita memang mesti prioritas, kita mesti atur. Ada waktu-waktu, misalnya saudara, kalau saya membiasakan diri pagi, saya bangun, saya ada waktu untuk saya berdoa, saya ada waktu saya untuk baca firman Tuhan, lalu saya ada waktu untuk mulai bekerja. Nah, bekerja berapa jam, saya akan berhenti, saya akan dengar musik. Sebentar, sejam gitu ya, saya santai sebentar, lalu saya akan lanjutkan lagi mengerjakan apapun juga, dan lalu makan siang, dan ada waktunya stop. Gitu ya, stop, saya beristirahat, dan lanjutkan lagi. Nah, biasanya kami akan lakukan itu rutin sampai jam 9:30 gitu ya, baru kami beristirahat tidur. Nah, kadang-kadang saudara memang saya mengerti ada orang-orang yang sangat sulit. Misalnya, ya terpaksa saya ambil contoh istri saya ada ya. Saudara, saya beberapa hari ini saya melihatnya dia terlalu letih karena terlalu banyak konseling dan dia orangnya tidak tega. Gitu. Saya mengatakan kamu mesti belajar tega, sehari cuma terima 3 cukup. Ya, karena kamu harus ada support group, ada konseling, ada melakukan hal yang lain. Kita bersyukur nggak punya anak, karena nggak ada yang diajar, nggak ada yang diurus gitu ya. Tapi jangan lupa kamu punya suami loh gitu ya. Suaminya kan juga perlu ada istrinya kan di samping gitu ya. Nah, lalu dia juga masih ada tugas-tugas lain yang dia harus selesaikan gitu. Yang selama ini belum tersentuh karena waktunya nggak ada. Nah, saudara, artinya apa? Memang kita mesti mengatur waktu kita sendiri. Jadi bukannya kita diatur, dipepet oleh waktu. Jadi bagi saya, di dalam menghidupi keluarga, saudara, kesulitan istri adalah kesulitan kita. Kesulitan kita juga kesulitan istri. Maka suami istri mesti berunding. Bagaimana mengatur waktu. Kalau memang dia perlu saya untuk mengajar anak-anak, maka waktu yang tepat yang bisa diberikan ke saya, atau saya bisa berikan kepada dia jam berapa dan berapa lama. Nah, kita siasati itu bersama gitu. Nah, mungkin itu masukan dari saya. Pertanyaan kedua, Kojul sama Ciwe, bagaimana cara mengatasi komunikasi yang tidak berjalan dengan baik? Kalau dibicarakan juga pada akhirnya akan konflik, kadang dikira lebay. Ya, kalau ini masalah komunikasi ya. Kalau memang itu artinya kalau pertanyaannya diajukan seperti itu, menurut saya memang memberikan satu indikasi komunikasi selama ini sudah tidak berjalan. Nah, karena kalau komunikasi sudah tidak berjalan, mau mengkomunikasikan situasi waktu pandemi itu menambah konflik. Gitu. Tapi kalau memang selama ini komunikasi kita berjalan dengan cukup baik, maka waktu kita membicarakan di dalam pandemi ini mungkin lebih baik, gitu. Lebih baik dalam artian daripada orang yang tidak pernah ada komunikasi sebelumnya atau komunikasi buruk. Sehingga kita bisa menemukan hal-hal yang bisa kita terapkan berdua, lakukan berdua. Nah, komunikasi ini mesti dilatih, saudara. Ya. Nah, bagaimana melatihnya adalah kita mesti juga
eh, apa ya, ini apa namanya, tidak egois, menghilangkan ego kita gitu. Ya, kan kalau tadi saya sudah singgung, komunikasi itu bukan hanya kita berbicara tapi mendengarkan dia. Kalau komunikasi yang kita maksud dengan bicara dan pasangan harus dengar itu namanya perintah, itu atau namanya titah gitu ya. Tetapi kalau namanya komunikasi artinya kita bicara, pasangan dengar, pasangan bicara, kita dengar. Nah, itu yang mesti kita latih gitu, saudara. Oke, silakan Wijen tambahkan. Ya, buat saya mungkin apa yang dibilang sama Pak Yulimin itu saya hanya tambahkan, yaitu mungkin begini jadinya. Apa yang membuat konflik? Nah, itu dicari dulu. Apa pola-pola yang membuat konflik? Saya kira yang membuat konflik adalah kalimat. Kalimat yang keluar dari mulut dia atau mulut saya begitu. Jadi mungkin bisa dari mulut saya. Jadi kita mesti belajar dari diri kita sendiri. Apa sih yang membuat dia tersinggung? Oh, karena saya ngomong ini. Gitu. Nah, jadi mestinya saya ngomongnya bagaimana? Nah, itu penting, saudara-saudara. Ya, dan itu yang dilatih. Lama-lama kita akan bisa. Mestinya saya tadi ngomongnya begini, nggak boleh begini. Atau mungkin saya nadanya nggak boleh tinggi tuh. Suami saya itu kalau dengar nada tinggi nggak bisa dah. Dia kayak ditantang tinju dah misalnya. Atau mungkin gesture saya. Nah, saudara-saudara mesti cari itu. Cari itu dan mulai menggantinya. Menggantinya nanti lama-lama itu akan membantu. Jadi dimulai juga dari hal-hal seperti itu sih. Ya, meskipun yang tadi Yulimin ngomong itu saya sangat setuju. Ya, jadi saya cuma menambahi saja. Ada satu yang bertanya kepada Ci Wei-chen, dalam masa pandemik ini, apakah pandangan Anda dan Ko Julimin tentang janji Tuhan yang tertulis di Mazmur 91? Mohon dapat. Oke. Saya sih ngelihat dari Mazmur 91. Kalau saya ya, nanti mungkin Yulimin lebih tahu tuh. Saya sih melihat dari Mazmur 91 adalah bahwa Tuhan itu melindungi anak-anaknya. Tetapi melindungi itu bukan dalam arti persis seperti gini loh. Pokoknya semua anak Tuhan nggak ada yang kena COVID. Bukan itu. Gitu ya. Melindungi adalah Tuhan tidak akan pernah melepaskan anak-anaknya dari tangannya. Kalau memang pada akhirnya kita kena COVID dan mungkin kita akan meninggal karena COVID, kita tetap ada di dalam tangannya. Itu secara garis besarnya sih saudara-saudara ya. Saya melihat bahwa meskipun musuhmu begini, musuhmu begitu, kamu akan tetap begini. Ya tetap, karena apa? Karena kita di dalam tangan Tuhan dan kita tidak akan terlepas dari tangannya. Itu sih yang saya mengerti dari Mazmur 91. Saya nggak tahu Yulimin, silahkan. Ya, sebetulnya Mazmur 91 judulnya kan dalam lindungan Allah. Jadi memang saudara, kita punya satu konsep yang seringkali keliru. Maksudnya keliru itu begini. Kalau kita dalam lindungan Allah, berarti kita tidak mungkin mengalami celaka. Kita tidak mungkin mengalami kesulitan. Kita tidak mungkin sakit penyakit. Kita akan selalu sehat dan kita akan selalu baik kondisinya. Tidak seperti itu, saudara. Tetapi persis seperti yang Wei-chen katakan, sekalipun saya kena COVID, saya sakit, tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan saya, Tuhan ada dalam diri saya. Nah, sekalipun kalau saya percaya, walaupun saya harus meninggal karena COVID, saya percaya itu yang terbaik yang Tuhan berikan, karena saya ada di dalam tangan Tuhan. Dan saya tahu kemana saya akan kembali, dan saya pulang ke rumah Tuhan. Gitu. Jadi tidak ada hal yang lepas dari kontrol Tuhan. Ini yang dimaksud dalam lindungan Allah. Jadi keluar masuk kita dimanapun kita berada, kita ada dalam perlindungan Allah. Nah, kalau dalam dunia ini sekarang ada COVID, kenapa Tuhan tidak menyingkirkan si virus corona ini segera selesai apa? Saudara, kalau kita bicara ke situ, maka itu adalah urusan Tuhan. Saya tidak tahu. Nah, karena Tuhan punya kedaulatan sendiri untuk mau berapa lama dia izinkan virus corona ini ada. Tetapi yang saya percaya adalah, walaupun ada corona dalam dunia ini, tapi di situ ada tangan Tuhan yang memelihara anak-anaknya di dalam segala kesulitan dan segala kesusahan. Jadi
firman Mazmur 91 ini tetap relevan di dalam kehidupan kita. Ya, sekian pertanyaan yang sudah disampaikan oleh para peserta. Kita mau mengucap syukur untuk pelayanan Ko Julimin dan Ci Wei Chen pada hari ini. Nanti kita akan bertemu lagi dalam seminar keluarga berikutnya di tanggal 21 November. Rekan-rekan, para Bapak Ibu boleh mengikuti Instagram kita family.gkygreenfield untuk mendapatkan informasi terupdate mengenai kegiatan-kegiatan yang akan kita lakukan. Berikut ada sapa menyapa dari pendeta gembala kita, Pak Jeffrey Xiao. Halo. Halo, Ko. Oke. Halo ya semuanya. Oh, sapa menyapa. Saya pikir saya diminta doa, tiba-tiba sapa menyapa. Oke. Iya, halo semuanya. Saya tadi ikut kira-kira setengah jam lebih, 40 menit mungkin gitu dari tadi terakhir, dan sangat baik sekali gitu ya. Thank you buat Pak Jul, buat Ci Wei, thank you banget gitu ya untuk pelayanannya. Saya rasa betul-betul gitu ya, kita semua juga mendapatkan berkat, dan kita memang perlu sekali gitu ya, terus belajar bagaimana dalam keluarga, pasangan, suami istri boleh saling mengisi, khususnya di tengah-tengah masa memang seperti ini yang sangat sulit. Jangan sampai akhirnya suami istri malah semakin menjauh. Justru ini saat kita paling perlu untuk saling mendekat, betul-betul bergandengan tangan, doa sama-sama gitu. Oke, thank you buat semuanya juga kehadirannya. Kita akan tutup doa sama-sama. Gitu, Helena, atau gimana? Ya, betul kok. Ya, oke. Yuk kita berdoa sama-sama ya. Bapa di dalam surga, kami sama-sama bersyukur, berterima kasih. Tuhan memberikan pasangan kepada kami. Tuhan memberikan pemeliharaan buat kami, buat keluarga kami. Tuhan menjaga ya Tuhan begitu rupa sampai pada hari ini. Tuhan, biar kami boleh melihat bagaimana selalu ada berkat dan pertolongan Tuhan di tengah-tengah keadaan apapun ya Tuhan. Dan biar kami menjadi orang-orang yang bersyukur untuk semua yang Tuhan berikan. Dan khususnya bersama dengan pasangan kami ya Tuhan. Kami boleh sama-sama bersyukur, kami boleh sama-sama terus berdoa, kami boleh terus saling mendukung dan menguatkan, boleh melihat kebutuhan satu sama lain, dan berusaha menjadi orang yang memenuhi kebutuhan itu, berusaha menjadi orang yang sungguh mengasihi pasangan kami. Dan Tuhan, kami percaya ya Tuhan, Engkau yang melihat, Engkau yang memberkati setiap keluarga kami. Tuhan, berkatilah ya Tuhan keluarga-keluarga kami masing-masing. Berkatilah juga Tuhan GKI Greenfield, berkati setiap keluarga di dalamnya ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur untuk apa yang boleh kami dengar, kami pelajari bersama. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih banyak rekan-rekan semuanya. Kita akan berjumpa lagi dalam seminar berikutnya di tanggal 21 November. Terima kasih. Thank you semuanya. Oke, terima kasih. Ci Terima Wei. kasih Ko Julimin, Ci Wei.